Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman PPKN Indonesia di seluruh penjuru Nusantara. Semoga pada pagi ini kalian dalam kondisi yang sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Semoga hari-hari kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi ini kita akan bersama-sama membahas latihan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 3. Jangan lupa support untuk channel PPKN Indonesia dengan memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Baiklah, kita mulai pembahasan latihan soal PPKN kelas 11 bab 2 uji kompetensi 3. Ya, bagian A. Pilihlah jawaban yang paling benar. Bacalah informasi berikut. Soal nomor 1. Ribuan buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja Sumatera Selatan menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Unjuk rasa yang digelar pada Rabu 11 Maret 2020 merupakan kali kedua dilakukan ribuan tenaga kerja dengan agenda serupa. Peserta aksi menyambangi kantor Gubernur Sumatera Selatan dan gedung DPRD Sumatera Selatan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus tuntutan terkait Omnibus Law. Koordinator aksi mengatakan pihaknya menilai beberapa poin dalam draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dianggap merugikan buruh. Kegiatan dalam cuplikan berita di atas selaras dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, yaitu A. Kebebasan berpartisipasi, B. Kebebasan berkelompok, C. Kesetaraan antar warga, D. Rasa percaya, E. Kerjasama. Ya, apa ya jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Kebebasan berpartisipasi. Soal nomor 2. Bacalah informasi berikut. Aksi unjuk rasa mahasiswa, pelajar, dan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat di Gejayan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 23 September 2019 berakhir damai. Unjuk rasa tersebut dimulai pukul 13 dan berakhir pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Unjuk rasa berakhir dengan pembacaan tuntutan peserta aksi yang berkaitan dengan penolakan pengesahan RKUHP, pembatalan UU KPK, dan penolakan dwifungsi ABRI. Kutipan informasi tersebut mencerminkan A. Adanya persamaan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. B. Tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka hukum. C. Distribusi pendapatan secara adil bagi seluruh warga negara Indonesia. D. Kebebasan berpendapat yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. E. Partisipasi warga negara dalam mengontrol jalannya pemerintahan.
Mana yang paling benar ya teman-teman? D. Kebebasan berpendapat yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Lanjut nomor 3. Pentingnya kehidupan demokrasi adalah jaminan partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Contoh partisipasi dalam pembuatan kebijakan di lingkungan sekolah adalah A. Mengawal jalannya pemerintahan. B. Menggelar demonstrasi damai sesuai prosedur. C. Menyalurkan hak pilih dalam pemilihan umum. D. Menulis aspirasi melalui majalah dinding kelas. E. Melaporkan masalah dalam masyarakat melalui website pemerintah. Yang mana ya yang paling benar? D. Menulis aspirasi melalui majalah dinding kelas. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Keputusan diambil melalui kegiatan seperti tampak pada gambar mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan voting karena A. Setiap orang tidak dapat menyanggah keputusan yang sudah dibuat. B. Mengakui golongan yang lebih kecil dan mengakomodasi aspirasi. C. Terdapat banyak pendapat dan dihadiri oleh banyak orang. D. Keputusan mencerminkan kepentingan kelompok besar. E. Dapat menyatukan pendapat yang saling berbeda. Kita lihat jawabannya untuk nomor 4. E. Dapat menyatukan pendapat yang saling berbeda. Nomor 5. Perhatikan bagan berikut. Contoh penerapan demokrasi pada bagan berhuruf X adalah A. Mengerjakan penilaian harian dengan berdiskusi. B. Menyapa guru saat berpapasan di halaman sekolah. C. Mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat. D. Memperhatikan teman yang sedang bertanya kepada guru. E. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat yang dimiliki. Dan jawabannya B. Memperhatikan teman yang sedang bertanya guru. Nomor 6. Sikap yang mencerminkan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara ditunjukkan oleh pernyataan A. Putih meminta pertimbangan kepada orang tuanya untuk memilih perguruan tinggi tempat ia akan menempuh pendidikan. B. Ronald adalah peserta didik yang aktif dalam kegiatan sekolah. Tidak heran jika Ronald memiliki banyak teman. C. Pak Rahman menghadiri undangan musyawarah dana desa di balai desa.
dalam rapat tersebut, Pak Rahman tampak aktif menyumbangkan pendapatnya. D. Evika tahun ini berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP. Oleh karena itu, tahun ini Evika dapat mengikuti pemilu. E. Rifan adalah Ketua Karang Taruna Desa Cempaka Indah. Sebagai Ketua Karang Taruna, Rifan aktif bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Apa ya jawaban nomor 6? D. Evika tahun ini berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Oleh karena itu, tahun ini Evika dapat mengikuti pemilu. Sekarang soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Perilaku pada gambar dapat mendukung tegaknya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena A. Mampu meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. B. Mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. C. Melindungi diri saat berkendara di jalan raya. D. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. E. Mampu mengurai kemacetan di jalan raya. Jawabannya adalah D. Melindungi diri saat berkendaraan di jalan raya. Nomor 8. Perhatikan sikap-sikap berikut. 1. Mendengarkan nasihat orang tua. 2. Mengajak teman bermain ke rumah. 3. Membantu pekerjaan orang tua mencari nafkah. 4. Menyelesaikan permasalahan keluarga melalui musyawarah. 5. Menghargai aturan-aturan yang ada di dalam rumah. Perilaku yang mencerminkan sikap demokratis di lingkungan keluarga ditunjukkan oleh angka A. 1, 2, dan 4. B. 1, 2, dan 5. C. 1, 4, dan 5. D. 2, 3, dan 4. E. 2, 3, dan 5. Jawaban nomor 8. Kita lihat bersama. Jawaban nomor 8 adalah C. 1, 4, dan 5. Sekarang nomor 9. Bacalah informasi berikut. Terhitung Januari 2020, program bantuan pangan non-tunai BPNT yang dikelola Kementerian Sosial resmi bertransformasi menjadi program sembako. Transformasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat
penambahan bantuan sosial ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk membeli bahan pangan lebih bervariasi. Selain itu, program sembako bertujuan untuk membantu pencegahan stunting dengan memperhatikan gizi dari bahan pangan yang diberikan. Informasi tersebut mencerminkan arti penting kehidupan demokratis dalam suatu negara, yaitu a. Distribusi pendapatan secara adil, b. Kebebasan yang bertanggung jawab, c. Terselenggaranya pemilihan umum, d. Partisipasi dalam membuat keputusan, e. Persamaan kedudukan di muka umum. Ya, jawaban yang benar adalah A. Distribusi pendapatan secara adil. Kita lanjut. Nomor 10. Bacalah wacana berikut. Daerah X akan menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah. Dalam perjalanan pulang, Pak Yudi menjumpai selebaran yang berisikan berita negatif tentang salah satu calon kepala daerah peserta pemilu di wilayah tersebut. Mengingat Pak Yudi merupakan warga negara yang bijak, ia tidak menghiraukan informasi tersebut dan memilih selektif dalam menerima informasi. Temuan Pak Yudi pada informasi tersebut bertentangan dengan salah satu norma demokrasi, yaitu a. Pentingnya kesadaran terhadap pluralisme, b. Kerjasama antar warga masyarakat, c. Cara harus sejalan dengan tujuan, d. Kejujuran dalam permufakatan, e. Pendidikan demokrasi. Jawaban yang benar yaitu C. Cara harus sejalan dengan tujuan. Ya, soal bagian A telah selesai. Kita lanjutkan ke soal bagian B. Silah dengan jawaban yang tepat. Soal nomor 1. Dalam negara demokratis, hukum tidak boleh memihak pada kaum elit dan memberatkan masyarakat biasa karena tiap-tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka apa ya jawabannya? Hukum. Soal nomor 2. Berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS merupakan contoh penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Lanjut nomor 3. Tiap-tiap warga negara diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan aspirasi dengan penuh tanggung jawab. Kita lanjutkan soal nomor 4.
Menghargai nasihat orang tua merupakan contoh penerapan demokrasi di lingkungan. Ya, keluarga. Sekarang nomor 5. Pemufakatan yang jujur dan sehat dapat menghasilkan kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Ya, soal bagian B telah selesai. Kita lanjutkan ke soal bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Mengapa pendidikan demokrasi begitu penting dalam menumbuhkan sikap demokratis warga negara? Jawabannya, salah satu sarana yang dapat dijadikan sebagai upaya menumbuhkan sikap demokratis adalah pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan proses pengenalan, pengajaran, pembiasaan, dan penginternalisasian nilai-nilai demokrasi dalam diri seseorang. Melalui pendidikan demokrasi, seseorang akan belajar menghormati hak orang lain, menghargai proses pengambilan keputusan, dan menjalankan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Negara demokrasi akan tercipta dengan sendirinya ketika masyarakat telah memahami dan mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam tindakan nyata. Ya, demikian jawaban soal nomor 1. Kita lanjutkan soal nomor 2. Bacalah informasi berikut. Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah usai dilakukan di Kompleks Parlemen pada 1 Oktober 2019. Total terdapat 575 anggota DPR yang dilantik. Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, dari 575 anggota DPR tersebut, 458 orang laki-laki dan 117 orang perempuan. Analisislah informasi tersebut dengan nilai-nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita lihat hasil analisisnya. Informasi pada soal berisi tentang adanya kuota perempuan dalam parlemen. Adanya kuota perempuan dalam parlemen menunjukkan penerapan nilai-nilai demokrasi Indonesia, yaitu kesetaraan gender. Kesetaraan gender penting diterapkan dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, hukum, dan ekonomi. Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada ketidakadilan sosial. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tulislah 3 contoh sikap demokratis di lingkungan sekolah. Ya, 3 contoh sikap demokratis. Kita lihat. Jawaban soal nomor 3. Contoh perilaku demokratis di lingkungan sekolah. A. Memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan guru
saat pembelajaran berlangsung dengan seksama. B. Menghargai pendapat teman. C. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS. Soal nomor 4. Apa saja arti penting kehidupan yang demokratis bagi warga negara? Arti penting kehidupan demokratis bagi warga negara. Kita lihat. Arti penting kehidupan demokratis bagi warga negara. A. Persamaan kedudukan di muka umum. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. C. Distribusi pendapatan secara adil. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Soal nomor 5. Bacalah wacana berikut. Forum debat dengan tema mengatasi banjir di daerah X menghadirkan beberapa narasumber. Beberapa panelis dan peserta berpendapat bahwa salah satu penyebab banjir, selain karena pola hidup masyarakat yang kurang tertib, juga disebabkan oleh penataan ruang yang kurang tepat, khususnya dalam pembangunan saluran air. Panelis berharap agar pemerintah daerah X mampu berbenah dan mengevaluasi kebijakan berkaitan dengan penanganan banjir dan tata ruang kota. Apakah sikap panelis dalam wacana mampu mendukung tegaknya demokrasi? Jelaskan. Jawaban nomor 5. Ya, karena kritik dan saran yang diberikan panelis bersifat membangun bagi pemerintah daerah. Kritik yang membangun merupakan salah satu perilaku yang dapat mendukung tegaknya demokrasi. Kritik hendaknya disampaikan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, sehingga rekan diskusi dapat menerima dan melaksanakannya dengan baik. Ya, demikianlah teman-teman pembahasan latihan soal kelas 11 bab 2 uji kompetensi 3. Semoga video pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman-teman di seluruh wilayah Indonesia. Demikian teman-teman, sampai jumpa kembali di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.